Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini mengenai tenaga kesehatan di Kudus yang terpapar COVID-19, saat ini sudah terhubung bersama kami, juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kudus, Dr. Andini Aridewi melalui sambungan telepon. Dr. Andini, kami harus mengkonfirmasi terlebih dahulu, apakah benar tenaga kesehatan di Kudus terpapar COVID-19? Berapa jumlah pastinya dan siapa saja mereka, dok? Terima kasih meluruskan dari pemberitaan bahwa ada tenaga kesehatan Kabupaten Kudus yang terkonfirm positif, bahwa sebetulnya pemberitaan yang benar adalah 36 tenaga kesehatan di Kabupaten Kudus menjalani rapid test dinyatakan reaktif. Jadi ini belum menunjukkan bahwa yang bersangkutan terpapar COVID-19. Baik, berarti dinyatakan reaktif, masih perlu adanya swab lanjutan, dok ya. Dan terkait dengan hal ini, apakah hasil swab yang sudah dilakukan terhadap tenaga medis sudah keluar, dok? Belum. Jadi memang harus ada pemeriksaan lanjut, yaitu pemeriksaan PCR yang dilakukan dengan swab, dan ini baru dilakukan, dan hasil belum. Dokter, untuk hasil swabnya sendiri sudah dilakukan terhadap para tenaga medis ini, kapan hasilnya akan keluar, dok? Belum. Jadi ini akan dikirim lagi ke Balitbang, jadi Balitbangkes yang di Jogja. Nanti baru hasil itu akan bisa memberikan informasi apakah memang benar positif atau tidak. Gitu. Baik, sebelumnya dok, ini kan memang ada beberapa indikasi yang dapat menyatakan bahwa orang ini terpapar COVID-19. Dari tenaga medis ini, adakah dugaan yang menyebabkan mereka diduga terpapar COVID-19, dok? Apakah memang ada penularan dilakukan terhadap pasien atau bagaimana? Jadi setiap orang memang berpotensi untuk bisa menularkan dan juga tertular. Jadi apabila dalam kita berhubungan dengan orang yang mungkin membawa virus, ini juga ada resiko untuk tertular. Sedangkan untuk tenaga kesehatan sendiri, saya sampaikan tenaga kesehatan yang ada di semua rumah sakit, ini sudah menerapkan standar operasi prosedur yang benar. Standar prosedur yang benar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam penggunaan alat pelindung diri untuk perlindungan bagi mereka dalam menjalankan tugas. Namun demikian, kami memang mengharapkan dari sisi tenaga kesehatan bahwa agar masyarakat bisa memberikan informasi yang benar kepada petugas kesehatan, apakah dia mempunyai pernah ada riwayat kontak atau gejala-gejala yang ke arah COVID-19 atau dia malah memiliki perjalanan ke daerah yang terjangkit. Dan ini akan membantu untuk petugas kesehatan dalam melakukan screening dan penata laksanaan, begitu. Ya baik dok, kita ketahui memang petugas dan juga tenaga medis ini memiliki resiko yang cukup besar untuk dapat terpapar. Sejauh ini pantauan Anda, dokter, apakah keamanan dari tim kesehatan sebelumnya sudah sesuai dengan prosedur dan juga protokol yang sudah diterapkan oleh pihak pemerintah? Apakah ada kesulitan, dok? Ya. Jadi selama ini memang teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan sudah menerapkan protokol kesehatan yang ada, juga menerapkan standar prosedur bagaimana penggunaan APD pada level-level tertentu yang sesuai dengan acuan yang ada. Gitu. Apakah ada kesulitan untuk dapat mendapatkan APD dan juga alat keamanan lainnya di lokasi tersebut? Jadi untuk pemenuhan APD selain dipenuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, entah itu rumah sakit atau vaskes yang lain, juga ada dari sisi pengadaan dari pemerintah maupun bantuan-bantuan dari pihak-pihak ketiga, begitu. Baik, sejauh ini dok, bagaimana dengan kondisi terkini para tenaga medis yang sedang menunggu hasil swabnya? Apakah dalam keadaan stabil? Mereka sudah dilakukan karantina oleh masing-masing pihak rumah sakit atau vaskesnya, dan kondisinya semuanya dilaporkan baik. Oke, baik. Terima kasih Dr. Andini Aridewi, juru bicara tim gugus tugas COVID-19. Semoga kabar baik selalu menyertai kita dan juga para tenaga medis tersebut dapat segera kembali pulih.